يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullaha ta'ala ala ni'amihi fi hadzal yaum altaqikum fi ta'liqin aw fi syarhin ala kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahijil jadidah lil 'allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an fi su'al al-wahid wa ishrun. Naam, sahih? Qala sa'il, penanya berkata, hal tara qira'at as-suhufi wal majallat fil masjidi min babi inkar ma fiha minal munkar wa bayanihi linnas liyahdharuhu jaizan. Wahai Syekh, apakah Anda beranggapan bahwa membaca koran-koran atau majalah-majalah di masjid, apakah itu termasuk mengingkari apa yang ada di dalam koran-koran dan majalah-majalah tersebut, mengingkari kemungkaran yang ada di koran-koran tersebut, supaya masyarakat mewaspadai kemungkaran yang ada di dalam koran-koran itu? Apakah kau memandang ini perkara yang dibolehkan? Paham pertanyaannya? Jadi ada pengajian bukan bawa kitab. Ustadznya bukan bawa Kitabut Tauhid, Al-Usulut Tsalatsa, bukan bawa kitab, tapi bawa apa? Jawa Pos, atau bawa majalah misalnya Tempo atau apa. Apa yang dibahas di situ kata ustadznya? Ini koran ini isinya banyak kemungkarannya. Berita-berita yang ada di dalamnya ini banyak berisi tentang kemaksiatan, kemungkaran. Maka kita membacakan koran-koran ini kepada kaum muslimin untuk mengingkari apa yang ada di dalam koran ini, supaya kaum muslimin waspada terhadap kemungkaran tersebut. Nah, boleh nggak kayak gitu itu? Ya, paham? Apakah kau menganggap itu perbuatan yang dibenarkan? Baik, wal jawab. Kata beliau, koran-koran, majalah-majalah itu selayaknya tidak dibaca di hadapan khalayak, tidak selayaknya dibacakan di hadapan kaum muslimin. Akan tetapi kata beliau, bal yujma ma fiha wa tudrasu ma'a ahlil ilmi wa ma'a ahlil halli wal aqd. Tapi selayaknya berita-berita kemungkaran yang ada di dalam koran tersebut itu hanya diteliti, hanya dibaca, hanya dipelajari oleh orang-orang yang memang pakar di bidang tersebut. Para ulama atau yang memang punya kompeten dalam bidang, bukan semua orang
mengkonsumsi koran-koran tersebut. Ya, ada yang memang kompetensinya di situ, maka iya, dipelajari kemungkaran apa saja, bagaimana cara menghilangkan kemungkaran tersebut. Ini ranahnya ulama. Ya, bukan kemudian disampaikan secara mentah ke hadapan kaum muslimin. Atau mungkin juga bisa dimasukkan dalam pertanyaan ini adalah bagaimana hukumnya nobar di masjid? Ya, ada itu. Biasanya nobar apa? Kalau bulan September itu loh. G30 SPKI. Sahih jamaah. Diputar itu di masjid-masjid. Nobar. Atau mungkin dokumenter, film-film dokumenter apa? Ya, ditayangkan film-film itu di hadapan kaum muslimin. Nah, kata Syekh, amma annahu yuja'u biha fil masajid fahada tashhirun la inkar. Adapun kalau berita-berita yang ada di koran-koran itu dan di majalah-majalah itu dibacakan kepada kaum muslimin di masjid-masjid, maka ini sama saja semakin mempopulerkan, ya, semakin mempublikasikan kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam koran tersebut. Bukan mengingkari kemungkarannya, justru mempopulerkan kemungkarannya. Di sini ada footnote, dibawakan ucapan Syekh Muhammad bin Ibrahim, seorang mufti Saudi di zaman beliau, rahimahullah. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, wa amma hukmu isti'malis suwar, adapun hukum menggunakan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Kan koran itu pasti ada gambar-gambar makhluk bernyawa, atau bahkan mungkin ada wanita-wanita yang nampak auratnya di koran tersebut. Ya, itu diputarkan di video-video yang di nobar tadi, atau dibacakan di koran-koran itu ada isinya gambar-gambar yang tidak layak untuk masuk ke dalam masjid. Kata beliau, faqad sarrahal fuqaha rahimahumullah bi annahu yahrumu isti'malu kulli suratin min dzawatil arwah. Terang-terangan para fuqaha, para ahli fikih, bahwasanya diharamkan menggunakan gambar apapun yang memiliki nyawa, yang bernyawa. Ya, dipajang atau ditampakkan, nggak boleh. Sawa'un kanat fil masajid au kharijiha. Entah itu digunakan di dalam masjid atau di luar masjid. Ya, maka sangat disayangkan kita dapati sebagian masjid-masjid itu menampilkan atau memajang gambar-gambar makhluk bernyawa di dalam masjidnya. Bukan figura, bukan, tapi biasanya ada di kalender. Ya, kita lihat dapati beberapa masjid itu ada kalender di gantung-gantung itu. Nah, kalender itu isinya adalah foto-foto gambar manusia makhluk bernyawa. Nah, ini juga seharusnya nggak layak. Ya, nggak layak seperti itu. Lakin la yakhfa annal istihanata bi hurmatillah wa isti'malis suwar fi buyutillahi asyaddu tahriman wa aghladu jurman. Tidak diragukan lagi, kata beliau, bermudah-mudahan dalam menerjang larangan-larangan Allah dengan ya tadi memajang gambar-gambar makhluk bernyawa, apalagi di rumah-rumah Allah, itu lebih haram lagi. Ya, keharamannya lebih dahsyat lagi. Kejelekannya lebih buruk lagi. Wasti'maluha aw hamluha hala ada'is shalah fahuwa asyaddu jur'ah wal iyadu billah. Apalagi kalau ketika sholat. Ya, misalnya orang yang sholat mengenakan pakaian-pakaian yang bergambar misalnya. Nah, ini lebih parah lagi, kata beliau. Ini dari ucapan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa rubbama yakunu hadza farhan bil munkar. Kata beliau, bisa jadi dengan engkau membacakan berita-berita yang ada di dalam koran-koran tersebut, itu bukan malah mengingkari kemungkarannya, justru bergembira, senang
dengan kemungkaran yang ada di dalam koran tersebut. Ada footnote lagi, kata beliau, bal fi hadhihi tariqati tahyijun lil amah wa igharu sudurir ra'iyah 'alal hukam. Bahkan yang ada di dalam koran-koran tersebut itu isinya adalah provokasi-provokasi kepada rakyat. Ya, provokasi-provokasi untuk membenci kepada para penguasa. Ya kan, orang baca berita-berita seperti itu, nggak pakai dilihat isi beritanya apa, hanya judulnya saja itu sudah bikin dia benci kepada penguasa. Baru baca judulnya saja, apa istilahnya itu, clickbait. Ya kan, cuman ngelihat judulnya saja. Ini cara-cara yang dipakai sama Abdullah bin Sabah and the gang di zaman siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disebarkan berita-berita miring tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ya tidak ikut perang Badar. Itu tagline beritanya gitu. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Saya enggak jamaah. Tuh, ikut perang Badar Utsman bin Affan. Utsman ikut perang Badar atau enggak? Hah? Enggak ikut. Berarti beritanya benar enggak? Benar. Tapi ya gitu, di apa istilahnya kalau dalam dunia jurnalistik itu, diberitakan dengan nada yang miring, nada yang negatif, sehingga orang yang membacanya membenci Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Benar nggak? Utsman bin Affan lari dari perang Uhud, kabur dari perang Uhud. Benar apa enggak? Yang jawab benar siapa? Beritanya benar nggak ini? Utsman kabur dari perang Uhud. Hah? Kenapa kok Utsman kabur dari perang Uhud? Utsman dan beberapa sahabat. Bukan Utsman tok yang kabur dari perang Uhud. Karena mendengar isu tentang apa? Isu tentang wafatnya Nabi SAW, terbunuhnya Nabi di perang Uhud. Sehingga mereka putus asa, hilang semangat, nggak ada lagi ghirah untuk berjihad. Mereka akhirnya memilih meninggalkan medan perang. Dan Allah sudah mengampuninya. Walaqad afallahu anhum. Ya, Allah sudah mengampuni orang-orang yang kabur dari perang Uhud. Tapi Utsman bin Affan tidak ikut baiat Ridwan. Utsman bin Affan menambah adzan Jumat menjadi 2 kali. Dan banyak berita-berita yang lain. Ketika dijejali dengan berita-berita seperti ini, Anda bisa bayangkan di zaman tersebut penyebaran berita nggak semasif seperti zaman kita sekarang. Tapi ternyata itu bisa cukup untuk menggerakkan massa mendemo Utsman bin Affan sampai berujung pada terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apalagi di zaman sekarang penyebaran media sudah semakin masif, semakin kencang. Ya, sudah tahu media-media ini bisa memprovokasi rakyat untuk membenci kepada pemimpin. Sehingga ketika terjadi kebencian kepada pemimpin, maka rakyat disetir untuk melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan stabilitas keamanan negeri tersebut. Kok ya masih dibacakan di depan kaum muslimin? Koran-koran itu ternyata masih dijadikan konsumsi. Dibacakan kepada kaum muslimin di mimbar-mimbar. Bahkan ada seorang ustadz ya, ngakunya salafi, menyarankan supaya di pondok-pondok pesantren itu setiap santri disediakan koran untuk dibaca sama santri-santri itu. Ada sahih jamaah. Ini yang pernah kita bahas, metodenya siapa yang seperti ini? Yang dinamakan fikih waqi kata mereka. Cara-caranya siapa ini? Pernah sudah kan soal keberapa itu? Metodenya siapa? Dengan atas nama belajar fikih waqi. Kita harus tahu realita yang terjadi di negeri kita. Bagaimana peta perpolitikan dunia sekarang. Ya, ini sekarang mencalonkan sama siapa ini? Capresnya pasangan gitu.
Harus tahu kemana ini. Kaum muslimin harus melek politik katanya. Itu namanya fikih waqi'. Cara-caranya siapa ini? Ikhwanul muslimin. Ya. Kemudian kata beliau, wala yakhfa ma fi dzalika min 'azimi munkar wa mafsadah. Tidak diragukan lagi, tidak tersembunyi lagi. Yang demikian membaca koran-koran di masjid-masjid itu kemungkaran yang besar dan mafsadat yang besar. Wa ma yatarattabu 'ala dzalik 'ala hadha at-tahyij as-siyasi min al-fawda. Di mana provokasi-provokasi politik yang ada di dalam koran itu bisa menimbulkan huru-hara, bisa menimbulkan prahara, chaos. Ya, wa adam istiqrari fadarul mafasid muqaddam ala jalbil masalih in kana fi hadha maslahah. Ini bertentangan dengan kaidah meninggalkan kemudorotan lebih diutamakan daripada menggapai maslahat. Kalau memang ada maslahatnya. Yang baca koran di masjid, menyampaikan isi koran di masjid, itu pun kalau memang ada maslahatnya. Wa illa mafsadatnya yang lebih besar daripada manfaatnya, kalau memang ada manfaatnya. Kata Syekh, li'anna ba'dhan nas yafrahu bil mu'akhadat min ajli annahu yurawwijuha wa yaquluha. Nah, isi yang ada di dalam koran itu kan banyak kemungkaran-kemungkaran tuh. Orang-orang banyak yang bikin sensasi, mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, menulis tulisan-tulisan yang batil, memang pinginnya itu untuk viral. Sengaja dia nulis ucapan-ucapan yang batil, yang pokoknya bisa membuat dia itu menjadi viral, ditulis sama dia di media-media tersebut, dimuat sama koran-koran, dimuat di majalah-majalah. Memang sengaja dia menulis seperti itu supaya ada yang merespon, supaya ada yang mengkritiknya, supaya ada yang membantahnya. Biar apa? Biar dia semakin populer. Makanya di antara metode Ahlus Sunnah, tidak semua penyimpangan-penyimpangan yang dipublikasikan oleh sebagian orang, gak semuanya harus ditanggapi. Jangan seperti ahli bidah. Mereka itu suka menanggapi hal-hal yang lagi viral, bukan lagi viral, suka menanggapi apapun yang sedang terjadi dari kemungkaran-kemungkaran. Muncul kemungkaran ini, padahal kecil kemungkarannya. Ya kan, dibantah sama dia, diluruskan sama dia. Akhirnya yang dibantah ini semakin naik popularitasnya, semakin terkenal dia. Dan itu yang terjadi di negeri kita, jamaah. Anak gak nyebutkan namanya siapa, mungkin insya Allah antum tahu beberapa orang-orang yang suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversi. Kenapa kok bisa sampai setenar itu dia sekarang? Kenapa kok dia bisa sampai seterkenal itu sekarang? Karena respon dari sebagian orang yang mengkritiknya. Harusnya ketika awal-awal dia muncul mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, biarkan sudah. Biarkan, diamkan. Gak usah digubris. Qul mutu bi ghaidhikum. Matilah engkau dengan kemurkaanmu sudah. Ya, gak usah digubris. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Idza nataqas safi fala tujibhu. Apabila ada orang bodoh yang berbicara kepadamu, maka sudah diam, jangan dijawab. Ya, kalau ada orang bodoh berbicara tentang masalah agama, mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, sudah, jangan dijawab orang bodoh tersebut. Ya, kata beliau, fa khairun min ijabatihi as-sukut. Sebaik-baik jawaban atas orang yang bodoh itu adalah engkau diam. Karena kalau kau ladeni, apa diladeni ini? Kalau kau gubris dia, kau respon dia, maka semakin apa dia? Semakin populer. Ya, kemungkarannya semakin menyebar. Orang yang nggak tahu akhirnya jadi tahu. Ya, ini diantara fikih dalam mengingkari kemungkaran. Jangan sampai ketika antum mengingkari kemungkaran, justru menyebabkan kemungkaran itu semakin besar. Kemungkarannya justru semakin terkenal. Ya, maka dibutuhkan fikih dalam masalah mengingkari kemungkaran. Gak boleh cuman modal semangat saja. Ya, makanya para ulama itu gak semuanya ahli bid'ah diingkari sama dia. Ada ahli bid'ah kerucu-kerucu,
ya masih kelas-kelas teri gitu, ngomong ngalur ngidul, ditanggapi nggak sama para ulama? Nggak ditanggapi, biarin sudah. Nggak ditanggapi, mati sendiri dia. Ya, memang yang diinginkan sama dia adalah respon dari orang. Semakin orang-orang marah, semakin orang-orang membuli dia, maka semakin naik popularitasnya, semakin trending dia. Nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang, seperti itu mainnya mereka. Kemudian kata beliau, wa rubbama yandassu ma'a haula'i nasun minal munafiqin yuriduna nashra syarr wal batil. Bahkan terkadang sebagian orang itu, atau terkadang ada orang-orang munafik yang menyelinap di antara barisan kaum muslimin itu. Di mana orang-orang munafik ini memang menginginkan tersebarnya kebatilan di tengah-tengah mereka. Memang ingin supaya kebatilan itu populer di tengah-tengah mereka. Nah, itu ada, maka harus waspada. Tidak semua berita, tidak semua informasi kita telan mentah-mentah atau bahkan kita sebarluaskan, kita share informasi tersebut kepada orang lain, enggak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian suatu informasi dari orang yang fasik, maka cross check terlebih dahulu. Teliti terlebih dahulu kebenarannya. Jangan langsung ditelan, jangan langsung di-share, disebarkan kemana-mana. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta manakala dia mengucapkan apapun yang dia dengar. Masuk telinga, keluar mulut. Masuk telinga, langsung keluar mulut. Nggak ada filternya. Paham ya? Kalau bahasa Surabaya ini nyerocos. Nyerocos. Masuk telinga, langsung keluar mulut. Disebarkan langsung kemana-mana. Sama yang pakai HP juga gitu. Dapat berita dari orang lain, langsung di-share, di-forward kemana-mana. Ini kata Nabi, pendusta orang-orang seperti itu. Ya, nggak boleh. Dan kata beliau, fal amru khatirun jiddan. Ya, masalah seperti ini itu sangat berbahaya sekali. Bermudah-mudahan dalam mengambil berita yang ada di koran-koran, kemudian disampaikan di mimbar-mimbar, itu kata beliau sangat berbahaya sekali. Walaysa hadha huwa tariqul ilaj. Itu bukan perbaikan, bukan memperbaiki keadaan, justru itu semakin merusak keadaan. La wallah, tidak demi Allah. Ma hadhihi tariqatul ilaj. Sungguh demi Allah, ini bukan cara yang tepat untuk memperbaiki. Kan memang niatnya orang-orang ini dari awal menyampaikan berita-berita yang ada di koran itu adalah untuk memperbaiki kemungkaran yang sedang terjadi. Maka kata beliau, enggak, bukan itu cara perbaikan. Bukan dengan cara engkau semakin mempopulerkan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Alladzi yuridu an yansaha lil muslimin wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim la yattabi'u hadhihi at-tariqah. Maka bagi orang yang ingin memperbaiki, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, berlaku tulus kepada mereka dan kepada para pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara umum, kalau memang tujuannya baik, maka jangan ikuti cara-cara orang-orang ikhwanul muslimin ini. Ya, jangan mengikuti cara-cara mereka. Wahiyya jam'ul akhta fil masjid, yaitu dengan cara membaca kemungkaran-kemungkaran yang ada di masjid, disampaikan kepada kaum muslimin, wal i'lani anha, ya, kemudian mengumumkan kemungkaran-kemungkaran tersebut kepada mereka, wat tasyhiru biha, semakin mempopulerkan kemungkaran-kemungkaran itu. Wa hadza syai'un yujarri'u 'alal batil. Semua ini justru semakin menjadikan kebatilan itu semakin terpromosikan, semakin terkenal. Yaqulu ma dama annal amra bihadhihi at-tariqah fal amru munfaritun fayamalu man syaa ma syaa. Kalau caranya seperti ini, seperti caranya orang-orang ikhwanul muslimin ini dipakai,
maka pasti akan muncul orang-orang yang kemudian memiliki sikap yang ekstrim. Setiap orang akan mengambil sikap sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi Ustadz kok kayak ini ya, reporter pembaca berita. Nah, ketika disampaikan berita ini, maka pendengarnya akan mengambil sikap sesuai dengan apa yang dia maui. Wah, ini kalau kondisinya seperti ini muncul muncul kemungkaran sekarang, LGBT merajalela, ya kemudian ada gerakan komunis, ada ini. Wah, berarti saya harus begini, saya harus begini. Masing-masing orang memiliki cara sendiri untuk menyikapinya. Nggak ada bimbingan para ulama di situ. Ya. Kemudian kata beliau, hunaka unasun katsirun la yadruna an hadhil asya. La yadruna an hadhil asya. Banyak di antara orang-orang, manusia-manusia yang mereka nggak tahu tentang, nggak perlu tahu tentang hal-hal demikian. Nggak perlu tahu tentang apa yang terjadi perpolitikan di negeri ini, apa yang terjadi yang heboh sekarang, yang viral sekarang, nggak perlu tahu. Ya. Wa anta bihada taftah lahumul abwab. Kau dengan cara seperti tadi menyampaikan berita-berita yang ada di koran, itu sama saja membuka pintu-pintu kemungkaran bagi mereka. Yang nggak tahu akhirnya jadi tahu. Yang nggak tahu akhirnya kipu. Tahu kipu? Fudul. Akhirnya nyari tahu dia. Ya, karena semakin penasaran, jatuhlah dia dalam perbuatan kemungkaran tersebut. Ya, maka biarkan kaum muslimin, kalau memang mereka nggak tahu dengan kemungkaran itu, jangan mereka diberitahu tentang kemungkarannya. Ya, makanya yang dibantah, yang diluruskan sama para ulama adalah kemungkaran-kemungkaran yang memang viral, yang memang sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin. Adapun kemungkaran-kemungkaran yang memang masih underground, yang masih di bawah tanah, maka biarkan dia terkubur di bawah tanah. Jangan malah diangkat ke permukaan. Paham maksudnya jamaah ya? Metode ini ya. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Wa tukhbirhum an asya hum anha ghafilun. Dengan cara seperti itu, kau justru mengabarkan kepada kaum muslimin perkara-perkara yang memang harusnya mereka nggak perlu tahu tentang perkara tersebut. Nggak apa-apa mereka nggak tahu tentang perkara-perkara tersebut, karena memang bukan tugas mereka. Ya, alawah ala ma fi dzalika min mafasid. Justru yang ada semakin meningkat ya mafsadatnya ketika kau membacakan koran-koran di mimbar-mimbar tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Soal berikutnya itu hampir mirip. Kata penanya, kalau ada koran, ya koran ini isinya macam-macam. Ketika di koran tersebut ada kemungkaran, misalnya ada seorang ahli bid'ah nih, nulis tentang kebid'ahannya di koran tersebut, dimuat sama koran itu. Atau misalnya menuduh, kata korannya itu dakwah salafiyah adalah bibit-bibit terorisme misalnya. Ya kan ada kan sebagian kayak gitu kan, dimuat di koran-koran. Itu kemungkaran yang ada di koran tersebut. Atau yang melegalkan LGBT, yang melegalkan perzinahan, ngasih syubhat di koran-koran tersebut, membawakan ayat-ayat, hadits-hadits. Apa kita nggak mengingkari kemungkaran itu? Dan kita jelaskan kepada manusia bahwa apa yang ditulis dalam kemungkaran tersebut adalah syubhat, batil. Paham pertanyaannya? Kata beliau, akhta'ul jaraid, kekeliruan, kemungkaran yang ada di dalam koran-koran, wa hattal akhta' allati min afradin nas, atau bahkan kekeliruan-kekeliruan, kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh individu-individu seseorang, mu'alajatuha laisat fil masajid. Membenarkannya, mengoreksinya itu bukan di masjid tempatnya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan di dalam koran, memperbaikinya bukan di masjid. Yaitu dengan cara seperti yang nomor 21 tadi, pertanyaan nomor 21 tadi. Dibacakan kemungkarannya,
yang ada di dalam koran tersebut secara asal tidak di masjid. Wala alal manabir, tidak pula diingkari di mimbar-mimbar. Lakin, akan tetapi kata beliau, lau qala fil masjid au fil khutbah, tapi kalau memang kemungkaran itu diingkari di masjid atau kemungkaran itu diingkari ketika khutbah, maka cara mengingkarinya adalah dengan menyebutkan kemungkarannya tanpa harus secara spesifik menyebutkan pelakunya atau korannya dibawa juga di sana, enggak. Ya, dibantah tapi secara apa? Secara global. Kata beliau, ma bala aqwam yaf'aluna kadza wa kadza. Misalnya nih, di koran ditulis tentang tadi dakwah salafiyah, bibit-bibit terorisme. Maka kita sampaikan di masjid-masjid, kita sampaikan di khutbah-khutbah bahwa dakwah salafiyah berlepas diri dari terorisme. Dakwah salafiyah justru berada di garda terdepan membantah pemikiran-pemikiran terorisme. Sangat jauh dari terorisme. Sangat jauh dari akidahnya Khawarij. Ya, tanpa langsung membawa korannya. Nih, dalam koran ini tanggal sekian, penulisnya sekian, penulisnya Ifulan bin Fulan, dia mengatakan bahwasanya dibaca korannya. Yang baca korannya dibaca lengkap sama dia. Bantah syubhatnya nggak lengkap. Jamaahnya pulang bawa apa? Syubhat. Ini diantara bahayanya. Jadi korannya saya baca lengkap. Mulai paragraf 1 sampai terakhir. Jamaahnya paham dengan syubhatnya. Tapi sang ustadz ketika bantah, ketika meluruskan, nggak pinter dia nyebutin bantah syubhatnya itu. Bikin jamaah tambah bingung akhirnya. Akhirnya yang tersampaikan syubhatnya, bantahannya tidak tersampaikan. Nih kekeliruan. Maka kalau mau membantah, bantah secara umum. Ya, tegaskan langsung, nggak perlu kau sebutin syubhatnya terperinci satu persatu. Malah terkadang sebagian jamaah nggak tahu kalau ternyata ada artikel seperti itu di koran. Ya enggak? Nggak tahu sebagian jamaah kalau ada artikel seperti itu di koran. Kalau antum beritahu, nggak sedikit di antara jamaah pulang dari masjid cari korannya. Iya, penasaran dia. Apa sih pingin punya korannya itu yang memuat artikel syubhat itu? Nah, maka kata beliau, bantah secara umum min duni ta'yin, tanpa menyebut individunya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al, kana hasanan li'annahu maslahah bila mafsadah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, memang dalam membantah itu para ulama menggunakan 3 metode. Yang pertama, hanya menyebutkan perbuatannya saja. Ya, disebutkan perbuatannya saja, diingkari perbuatannya saja, tanpa menyebutkan nama, tanpa menyebutkan ciri-ciri inisial, hanya mengingkari perbuatannya saja. Terkadang juga yang diingkari disebutkan hanya sebatas ciri-ciri atau bahkan inisialnya saja. Ya, inisial. Tidak menyebutkan namanya secara langsung, secara gamblang. Yang ketiga, langsung nyebutin nama. Ya, ini semua cara seperti ini dipakai oleh para ulama. Jangan anti kalau ada yang nyebutin namanya, enggak. Kalau memang dibutuhkan nyebutin nama, disebutin namanya. Tapi tentu menimbang apa dan apa? Menimbang maslahat dan mafsadat. Ya, kalau memang maslahatnya harus nyebutin nama, sebutin nama. Tapi kalau ternyata nyebutin nama justru mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka nggak perlu nyebutin nama. Apalagi di negeri kita ada undang-undang apa? ITE. Ya, mudaratnya lebih besar ketika nyebutin nama. Ya. Padahal kita nyebutin nama juga, tapi tokoh-tokoh luar. Misalnya siapa? Muhammad Al-Arifi, Safar Hawali, Salman Al-Auda. Tuh, kita sebutin namanya itu.
Yang sudah mati juga kita sebutin, Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, ya, kita sebutin Usama bin Laden, kita sebutin juga. Ya, tapi kalau orang-orang yang ada di sini, mudorotnya lebih besar. Ya, mudorotnya lebih besar. Nabi pernah berkata kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Kata Nabi SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan, fa innahu kana yaqumul lail thumma tarakahu. Wahai Abdullah, jangan kau seperti fulan. Tuh, nggak disebutin namanya. Jangan kau menjadi seperti fulan. Dahulu dia rajin mengerjakan sholat malam, tapi kemudian dia tinggalkan sholat malam itu. Nabi hanya menyebutkan fulan, nggak disebutin namanya. Tapi terkadang disebutin nama. Tabat yada Abi Lahabin watab. Disebutin namanya langsung. Ya, kadang juga disebutin perbuatannya. Nabi nggak nyebutin inisial, nggak nyebutin nama, tapi yang disebutkan oleh Nabi perbuatannya. Nabi mengatakan kepada sebagian sahabat yang wudhunya itu nggak mengenai mata kaki air wudhunya. Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Ya, yang disinggung sama Nabi adalah perbuatannya. Celaka kaki-kaki tersebut, dia akan masuk ke dalam neraka. Dia akan disiksa di neraka karena kaki-kakinya tidak mengenai wudhu. Ya, disebutkan perbuatan. Maka 3 metode tadi dipraktekkan oleh para ulama. Imam Ad-Darimi punya kitab yang berjudul Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi. Ya, dengan bayangkan judul bukunya itu sudah nyebutin nama dia. Ya. Kalau ulama kontemporer di zaman sekarang seperti Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, juga banyak kitab-kitab beliau yang membantah tokoh-tokoh penyimpangan, tokoh-tokoh kesesatan dengan nyebutin namanya. Tadi Usama bin Laden, ya, Hasan al-Banna, ya, kemudian Muhammad al-Arifi dan yang lainnya. Maka lihat maslahat dan mafsadat dalam mengingkari kemungkaran tersebut. Kalau memang bisa maslahatnya lebih besar nyebutin nama, sebutin nama. Tapi kalau enggak, mudaratnya lebih besar, maka enggak perlu nyebutin nama. Enggak nyebutin nama saja sudah rame gitu loh masalahnya. Apalagi nyebutin nama. Karena banyak yang baper gitu. Baik. Nah, ini kayaknya susah ini. Tapi nggak apa-apa, kata beliau, idza kana hunaka akhta fi jarida. Kalau di koran-koran itu ada syubhat yang dimuat, ya ada penyimpangan-penyimpangan yang dimuat di artikel koran tersebut, atau penulisnya yang ada di koran tersebut, maka faktub raddan 'alaiha, tulis bantahan kepada artikel itu. Ya, kau tulis bantahan secara ilmiah ya. Namanya bantahan harus dibangun di atas apa? Harus dibangun di atas ilmu. Maka tulis bantahan au alaihi wa arsilhu lil jaridah, kemudian kirimkan bantahanmu itu di koran tersebut. Harapannya supaya dimuat juga sama koran. Cuman kayaknya susah. Ya, tapi ada sebagian yang dimuat juga di dalam koran. Karena koran itu pengennya, perusahaan koran itu pengennya apa? Ya, pengennya payu, laku korannya. Kalau ada yang saling bantah-membantah di korannya itu, nah itu kan medianya jadi laris. Terkadang memang demikian. Cuman enggak lah, kata beliau. Idza lam tansyurhu arsilhu li ghairiha. Kalau enggak dimuat sama orang korannya, sama perusahaan korannya, maka kau sebarkan sudah kepada yang lain. Apalagi di zaman sekarang, media informasi dengan cepat kita mengirim. Kita sebar bantahan kita kepada orang-orang. Ya, wa bihadza yahsul al-ilaj. Maka dengan itu perbaikan itu didapatkan. Ada footnote di sini, kata beliau, hadza huwal manhajus salafi alladhi yanbaghi lid-du'ati sulukuhu fi inkari mithli hadhil akhta. Inilah metode salaf dalam mengingkari kekeliruan, dalam mengingkari kesalahan, yang hendaklah para dai-dai menggunakan cara ini dalam menyikapi kekeliruan tersebut. Birrudud, dengan membantah,
wal mukatabah wa adamis sukut 'alal munkar, dengan bantahan, tulisan-tulisan, dan tidak diam terhadap kemungkaran tersebut. Ya, tidak boleh diam terhadap kemungkaran tersebut. Ini bagi yang memiliki ilmu. Ya, kalau nggak punya ilmu, jangan sok-sokan membantah. Ya, jangan sok-sokan bikin tulisan-tulisan membantah. Ya, silakan, sudah ada ahli ilmu yang memang berkompeten. Ya, kalau memang nggak dibantah sama para ahli ilmu, berarti memang nggak ada maslahatnya membantah orang-orang tersebut. Ya, malah justru khawatirnya seperti tadi, semakin apa? Kalau dibantah, semakin mempopulerkannya. Ya, maka tugas antum berbekal terlebih dahulu, tidak langsung gegabah membantah orang-orang tersebut. Wa hadza minal himayati li janibis syariah wa hadza wajib wallahu a'lam. Ini bentuk penjagaan terhadap syariat. Dengan membantah penyimpangan, meluruskan ahlil bid'ah dari syubhat-syubhat mereka, itu bentuk penjagaan terhadap syariat. Ya, menjaga syariat lebih diutamakan daripada menjaga kehormatan si ahlil bid'ah itu. Makanya beragama jangan pakai perasaan. Ketika kita meluruskan ahlil bid'ah tersebut, terkadang sebagian orang menimbang dengan perasaan. Ustadz, kau membantah dia, apa nggak kesian kau sama dia? Ya kan, harga dirinya jatuh, kau bantah, kau luruskan penyimpangan-penyimpangannya. Akhirnya dia namanya menjadi tercoreng di mata kaum muslimin. Gara-gara engkau, gara-gara kau membantah meluruskan dia. Maka kita jawab, loh, dia mencoreng kemurnian agama, dia mencoreng kemurnian sunnah. Mana yang lebih didahulukan, menjaga kehormatan agama atau menjaga kehormatan dia? Mana yang lebih didahulukan? Kehormatan agama lebih didahulukan daripada kehormatan dia. Nah, kemudian wahada wajib wallahu a'lam. Ya, ini seperti pertanyaan yang sebelumnya. Amma anaka tajma' al-jara'ida wa ta'ti biha lil masjid aw lil khutbah wa taqra'uha 'alal mimbar. Adapun kalau kau mengumpulkan koran-koran tersebut, kemudian kau membawa koran-koran itu ke masjid, kau bacakan di khutbah-khutbahmu, di mimbar-mimbar, maka ini maknanya sama saja engkau tadrisun nasi turuqasyarr. Sama saja kau mengajari manusia ke jalan-jalan keburukan. Kau mengarahkan kaum muslimin kepada jalan-jalan keburukan. Wa isya'atal munkar, dan kau mengarahkan mereka, mengajarkan mereka untuk semakin menyebarkan kemungkaran tersebut. Wa tasyhir bil usah, dan kau semakin mempopulerkan para pelaku-pelaku maksiat itu. Ya, gara-gara engkau bacanya koran di masjid. Bukan dengan cara yang seperti yang kita sebutkan tadi, membantah ya dengan tulisan-tulisan. Baik, as-su'alu tsalits wa 20. Pertanyaannya, ma sihhatu ma nusiba ilal Imam Ahmad rahimahullah bi annahu shalla khalfal Jahmiyah. Bagaimana kesahihan kisah yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya dikisahkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah sholat di belakang orang Jahmiyah. Ya, sholat di belakang orang Jahmiyah ini berarti Imam Ahmadnya jadi apa? Makmum. Ya, orang Jahmiyahnya ini jadi imam. Ya, bukan sholat di belakang maksudnya sama-sama sholat sunnah gitu, saking posisinya di belakang, bukan. Sholat berjamaah. Baik, bagaimana kesahihan kisah tersebut? Baik, al-jawab. Baik, ini diantara adab seorang alim. Ketika dia ditanya sesuatu yang memang hakikatnya dia nggak tahu, maka dia mengatakan, wallahu a'lam, la a'rifu hadza, aku tidak mengetahui ada riwayat seperti itu. Ini sekelas Syekh Saleh bin Fauzan. Ya, aku tidak mengetahui ada kisah seperti itu. Maka kalau dalam perkara-perkara seperti ini, ada nggak riwayatnya Ustadz? Imam Ahmad pernah begini, atau kemudian Imam Syafi'i begini, atau sahabat ini begini. Kalau memang nggak tahu, nggak apa-apa. Ini bukan perkara yang
perkara yang memalukan apabila antum nggak tahu. Tidak. Justru ketika dalam perkara-perkara usul, perkara pokok-pokok keimanan, seorang dai yang menisbatkan diri kepada salaf, ketika ditanya tentang perkara-perkara usul, nggak layak dia mengatakan wallahu a'lam. Ngisin-ngisini kalau jari ini orangnya. Justru itu menunjukkan dia nggak layak untuk menjadi dai. Apa contoh pertanyaan yang tentang masalah usul? Arsh makhluk atau bukan? Ya, arsh makhluk atau bukan? Apa jawabnya? Wallahu a'lam. Ya, ini nggak layak. Ini perkara yang nggak boleh seorang dai tidak tahu tentang masalah itu. Ustadz kan benar Ustadz, kalau orang ditanya nggak tahu kan jawabannya wallahu a'lam. Iya, lihat-lihat pertanyaannya dulu. Apa jadinya kalau misalnya antum ditanya Muhammad itu Rasulullah atau bukan? Terus antum jawabnya wallahu a'lam. Kif orang muslim seperti itu jamaah? Layak nggak? Nggak layak. Apalagi seorang dai yang menisbatkan di atas manhaj salaf dengan gelar yang mentereng. Ya, tapi kalau pertanyaan seperti ini, apakah benar Imam Ahmad pernah sholat di belakang orang Jahmiyah? Maka ini butuh penelitian. Ya, dari sumber-sumber diteliti, apakah benar riwayatnya, dilihat dari kitab-kitab yang memang menceritakan tentang hal tersebut. Maka kalau nggak tahu nggak apa-apa, wajar. Katakan wallahu a'lam, jangan keminter. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan jangan kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Innas sam'a wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Nah, kata beliau wal Imamu Ahmad min asyaddi khusumil Jahmiyah. Nih, Ahlus Sunnah harus seperti ini jamaah. Imam Ahmad itu termasuk orang yang paling keras permusuhannya kepada Jahmiyah. Ahlus Sunnah harus memusuhi ahlil bid'ah, apalagi pentolan-pentolan mereka. Ya, bukan malah bermesraan. Ya, tapi ingat, memusuhi bukan berarti mendolimi loh, awas. Harus dibedakan. Kata Ustadz Umar harus memusuhi ahlil bid'ah. Keluar ketemu ahlil bid'ah ditempelin. Itu bukan, itu mendolimi namanya. Ya, memusuhi artinya membenci, harus ada ketidaksukaan kepada mereka karena kebid'ahannya, karena penyimpangannya. Ya, jangankan pelaku bid'ah, pelaku maksiat saja kita nggak suka. Peminum khamr, ya, pezina, ya, memakan riba misalnya, kita nggak suka karena kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, apalagi bid'ah lebih tinggi, lebih dahsyat daripada kemaksiatan. Maka seorang Ahlus Sunnah dia memusuhi ahlil bid'ah sebagaimana ahlil bid'ah memusuhi dia. Makanya di antara penyimpangan, ciri, ya, tanda, alamah seorang dai itu menyimpang dari manhaj salaf adalah tidak ada ahlil bid'ah, tokoh-tokoh ahlil bid'ah yang memusuhinya. Paham jemaah? Tidak ada tokoh-tokoh ahlil bid'ah yang memusuhi si dai tersebut. Katanya di atas manhaj salaf. Tapi kok ahlil bid'ah senang sama dia ya? Ahlil bid'ah mau ngundang dia. Bahkan ahlil bid'ahnya mau duduk di pengajiannya. Wah, jangan-jangan 11-12. Ya memang 11-12. Kalau kau menegaskan akidahmu, menegaskan manhajmu, pasti ahlil bid'ahnya apa? Gak suka sama ente. Namun yang terjadi itu disembunyikan akidahnya. Disembunyikan manhajnya ini, tidak ditampakkan. Supaya apa? Ya, supaya bisa bergandengan tangan dengan semua kalangan. Ya, supaya semua kalangan ini bisa kita rangkul semuanya. Ya, nanti kalau sudah senang sama kita, baru kita masuki pelan-pelan manhaj salaf. Sampai saiki gak dilebok-lebok no. Paham metodenya ya? Ya, kita ya istilahnya menyamar seperti mereka dulu. Kita nggak menegaskan akidah kita bagaimana. Akidah kita tentang asma wa sifat bagaimana, al-wala wal bara bagaimana, akidah kita tentang para sahabat bagaimana, akidah kita tentang bid'ah bagaimana, nggak kita tampakkan dulu. Ya, kita menampakkan apa-apa yang memang sama
dengan mereka, dengan ahli bid'ah. Kita ingin menarik hati mereka dulu. Sampai ketika mereka sudah suka dengan kita, baru kita sisipkan sedikit-sedikit akidah salaf. Sampai sekarang nggak disisipkan. Justru dia yang katut akidahnya ahli bid'ah. Nggak gitu caranya. Tegaskan akidahmu. Saya meyakini Allah di atas arsy. Saya meyakini Al-Quran kalamullah. Saya meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Saya wajib membenci kepada semua segala bentuk kebid'ahan dan orang-orang yang di atas kebid'ahan. Saya barok berlepas diri dari mereka. Kira-kira ahli bid'ah kalau dengar ini, ridho atau enggak? Nggak ridho, dimusuhi antum. Ya sudah, itu konsekuensinya. Ahlus sunnah pasti dimusuhi sama ahli bid'ah. Nggak usah gentar. Itu sudah sunnatullah. Ya, itu sudah menjadi sunnatullah. Maka baca sejarah para ulama-ulama yang teguh memegang sunnah. Pasti mereka dimusuhi sama ahli bid'ah. Bagaimana Imam Ahmad ya, dan ulama-ulama yang lain. Wala a'rifu annahu shalah khalfahum. Kata Syekh, saya nggak pernah tahu bahwasanya Imam Ahmad itu sholat di belakang orang-orang Jahmiyah. Baik, as-soal. Al-Jahmiyah nisbah ila Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan akhadal ilma min Ja'ad ibn Dirham. Wal Ja'ad ibn Dirham akhada min Aban bin Sam'an. Na'atulab, ana urid tulab. Al-asatidah na'am. Ajibu jamaah. Aban ibn Sam'an. Wa Aban ibn Sam'an akhadha min at-tullab. La uridul ustad. Aban ibn Sam'an ngambil ilmu dari siapa? Ini namanya silsilah syaitoniyah. Nah, ini mata rantai syaiton. La ahad. Aban bin Sam'an akhadha al-ilma min Talut. Ya, Talut. Ini bukan Talut yang ada di surah Al-Baqarah itu, bukan. Ya. Falamma fasala Talutu bil junudi, bukan. Namanya tok sama. Wa Talut akhadha min alladhi sahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Siapa yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang Yahudi, Labid ibnul Aqsam. Ya, Labid bidal, Labid ibnul Aqsam. Siapa yang bisa nyebutin urut tadi? Silsilah syaitoniyah. Urut dari Jahm bin Safwan sampai Labid ibnul Aqsam. Nah, fadal. Naam, Labid ibnul Aqsam. Baik. Maka Jahmiyah nisbat kepada Jahm ibn Safwan. Ja'ad ibn Dirham itu dieksekusi oleh seorang amir, seorang gubernur. Ada yang tahu siapa namanya? Ketika Idul Adha. Siapa nama gubernurnya? Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Beliau mengatakan ketika asyik gitu. Antum coba bayangkan ketika Idul Adha mengatakan ayyuhan nas duhu taqabbalallahu duhayakum. Wahai sekalian manusia, sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'ad ibn Dirham. Karena aku sekarang berkurban Ja'ad ibn Dirham. Ya, fa innahu qala inna Allah lam yattakhid Ibrahim khalilan wa la yukallimu Musa taklima. Karena dia meyakini Allah tidak mengangkat menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya dan Musa
bukanlah kalimullah yang diajak bicara sama Allah. Fanazala minal mimbar fadzabahahu. Begitu turun dari mimbar langsung disembelih. Ja'ad ibn Dirham. Ya, memang demikian harusnya tokoh-tokoh penyesat umat itu dieksekusi oleh penguasa. Ya. Al-Jahmiyah. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan Jahmiyah. Apa kesesatannya Jahmiyah? Kenapa Jahmiyah kok sesat? Kok menyimpang? Bahkan dikafirkan oleh para ulama. Tidak digolongkan di 72 firqah. Firqah halikah. Tidak digolongkan di situ. Apa penyimpangannya? Di antara penyimpangan Jahmiyah, mereka meyakini Al-Quran makhluk. Kemudian dari sisi iman, mereka ini adalah murji'ah ekstrim. Mereka mengatakan adalah al-iman huwa ta'rif. Man arafa Allah fahuwa mu'min. Iman itu hanya sebatas mengenal. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia menjadi orang mukmin. Ya, barang siapa yang kenal sama Allah, tahu sama Allah, maka sudah dia mukmin. Tuh, murji'ah ekstrim. Maka iblis harusnya mukmin. Iblis kenal sama Allah enggak? Tahu Allah. Fir'aun tahu Allah. Kemudian di antara kesesatan Jahmiyah dalam asma wa sifat, mengingkari semua asma dan mengingkari semua sifat. Ya. Kecuali satu sifat yang nggak bisa diingkari sama mereka. Sifat apa? Wujud. Nggak bisa mereka mengingkari sifat wujud. Nah, kemudian juga di antara kesesatannya tadi, seperti yang diucapkan oleh Khalid bin Abdillah Al-Qasri, yaitu mereka tidak meyakini Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, dan tidak meyakini Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga di antara penyimpangan Jahmiyah, bahwasanya mereka meyakini wahdatul wujud, bersatunya Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Ya, dan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ada footnote di bawah sini, kata beliau, wa huwa kadzalik. Demikianlah Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan dari putra beliau, faqad jaa an ibnihi Abdullah ma yathbutu annahu la yujawwizu sholata khalfal Jahmiyah. Yang meriwayatkan, menegaskan bahwa Imam Ahmad tidak membolehkan, memfatwakan untuk tidak membolehkan sholat di belakang Jahmiyah. Di dalam kitab As-Sunnah yang dikarang oleh putranya Imam Ahmad, yaitu Abdullah bin Imam Ahmad, beliau mengatakan, sa'altu abi rahimahullah anis salati khalfa ahlil bid'ah. Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang salat di belakang ahlil bid'ah. Qal la yusalla khalfahum. Jangan kalian salat di belakang mereka, yakni ahlil bid'ah yang seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, wallahu a'lam, sepanjang bid'ahnya itu memang bukan mukaffirah, sah salat di belakang ahlil bid'ah. Tapi kalau bid'ahnya mukaffirah, bid'ahnya itu menyebabkan dia kafir keluar dari Islam seperti Jahmiyah atau seperti Rafidhah, maka tidak sah salat di belakangnya. Sebagaimana ucapan yang terkenal dari Al-Imamul Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, la ubali sallaitu khalfar rafidi wal jahmi am sallaitu khalfal yahudi wan nasrani. Aku tidak membedakan tatkala aku sholat di belakang Yahudi atau Nasara, atau aku sholat di belakang Rafidah atau Jahmiyah, podo wae. Ya, jadi sholat di belakang Jahmiyah, sholat di belakang Syiah, itu sama hukumnya dengan sholat di belakang Yahudi dan Nasara. Sah nggak? Nggak sah.
Ya, ini diantara para ulama memang mengkafirkan Jahmiyah karena penyimpangannya sangat luar biasa kekufurannya. Ya, adapun ahli bid'ah yang tidak sampai pada derajat kekafiran, maka sah sholat di belakang mereka, namun lebih afdol sholat di belakang ahlus sunnah. Ya, maka kalau antum di rumah, di daerah antum memang ada masjid di mana imamnya seorang yang dikenal di atas sunnah, maka lebih afdol antum sholat di situ. Ya, namun kalau memang tidak ada, sah sholat di belakang ahli bid'ah sepanjang bid'ahnya tidak mukaffirah. Wa su'ila aidan 'anis shalah khalfal Jahmiyah faqala la yusalli wala karamah. Ini sama seperti tadi. Kemudian diriwayatkan ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, usalli khalfa man yashrabul muskir?" Wahai Imam Ahmad, apakah boleh aku sholat di belakang orang yang suka mabuk? Ya, sholat di belakang orang yang suka mabuk. Maka kata Imam Ahmad, lah, jangan. Karena orang yang mabuk apa? Hilang akalnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Ya. Kemudian kata orang ini, "Usalli khalfa man yaqul al-Qur'anu makhluk." Terus kalau sama orang mabuk nggak boleh, apa boleh aku sholat di belakang orang yang punya akidah Al-Quran itu makhluk? Nah, akidahnya apa ini? Akidahnya siapa ini? Jahmiyah. Lihat bagaimana reaksi Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, "Subhanallah, anhaka an muslim wa tas'aluni an kafir." Subhanallah, aku melarang engkau untuk sholat di belakang orang muslim. Mabuk itu masih apa berarti? Masih muslim. Itu saja aku larang. Lah kok kau tanya sholat di belakang orang kafir? Siapa yang dimaksud orang kafir berarti? Jahmiyah, yang tadi mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tegas dalam masalah ini. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Memang benar, kalau pemimpin, memang benar dalam akidah kita tetap sholat di belakang pemimpin. Ya, meskipun pemimpinnya itu ahli bid'ah. Sebagaimana nanti di paragraf yang terakhir, kita tetap sholat di belakang mereka. Para sahabat yang ada di zaman Utsman, ketika Utsman dikepung, gak bisa sholat, maka sebagian sahabat diperintahkan oleh Utsman tetap sholat di belakang para pemberontak itu, orang-orang Khawarij itu. Padahal mereka ahli bid'ah. Demikian juga disebutkan Hajjaj dan yang lainnya. Kalau seorang pemimpin, kata beliau, sepanjang dia penyimpangannya tidak sampai pada derajat kekufuran, maka tetap boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau sudah sampai derajat kekufuran pemimpin tersebut, dan yang mengkafirkan bukan kita. Yang mengkafirkan pemimpin siapa? Orang-orang yang berilmu. Dengan kekafiran yang nyata. Illa antarau kufron bawahan. Kecuali apabila kau melihat pada pemimpin kekafiran yang nyata, yang jelas, yang terang benderang, indakum fihi minallahi burhan, yang kau memiliki bukti di sisi Allah tentang kekafirannya. Nah, baru ketika itu kita nggak sholat di belakangnya. Tapi kalau pemimpin cuman sekedar fasik, ahli maksiat, dolim, menyengsarakan rakyat misalnya, tetap sholat di belakangnya nggak? Tetap sholat di belakangnya. Ya, para sahabat tetap sholat di belakang Al-Hajjaj ibn Yusuf dengan kedoliman yang ada pada Al-Hajjaj ibn Yusuf. Mereka juga sholat di belakang pemimpin-pemimpin lain yang memang dikritik oleh para sahabat, dalam artian punya kekeliruan, kemaksiatan, kebid'ahan dan yang lainnya. Sepanjang tidak sampai pada derajat kekafiran, mereka tetap sholat di belakangnya. Demi apa? Min ajli ijtima'il kalimah, demi bersatunya kalimat kaum muslimin. Ini yang disebut dengan jama'atul abdan, yaitu kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Pernah kita sampaikan makna jama'ah di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu tidak lepas dari dua. Jama'atul abdan, satunya jama'at apa? Adyan.
Ya, maka demi untuk bersatunya jamaah, maksudnya kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, mengamalkan sabda Nabi SAW, yaitu riwayat Auf ibn Malik al-Ashja'i. Nabi mengatakan, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wala yanza'anna yadan min ta'ah. Kata Nabi, ketahuilah, barang siapa yang memimpin kalian, seorang yang memimpin kalian, kemudian dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka bencilah kemaksiatannya, namun jangan engkau melepaskan tangan ketaatanmu dari pemimpin tersebut. Artinya tetap anggap sebagai pemimpin, tetap sholat di belakangnya, mendengar dan taat kepadanya, meskipun pelaku maksiat, meskipun dolim, sepanjang perintahnya bukan kemaksiatan kepada Allah, tetap wajib ditaati. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk beberapa pertanyaan. Ustaz, kalau memang tidak ada masjid selain dua masjid tersebut yang diimami oleh yang satu Jahmiyah, yang satu suka mabuk, apakah kita boleh sholat di rumah atau gugur kewajiban sholat di masjid? Antum ada tak kondisi kayak gitu? Hah? Kok bisa pas gitu loh? Satunya imamnya Jahmiyah, satunya imamnya suka mabuk. Ya, yang realistis saya lah. Wallahu a'lam. Apakah boleh menyebarkan majalah-majalah Islam di masjid? Ya lihat dulu majalahnya majalah apa. Nggak semua majalah-majalah Islam itu kemudian isinya benar semuanya. Namanya nama-nama Islami, tapi ternyata isinya adalah syubhat-syubhat. Isinya adalah penyimpangan-penyimpangan. Ya, harus dipastikan terlebih dahulu. Majalah, buletin-buletin, tuh biasanya Jumat tuh. Ya, banyak buletin-buletin. Nggak mau nyebutin mereknya, nanti akhirnya jadi viral. Maksudnya nanti akhirnya antum cari tahu. Ya, ada beberapa buletin-buletin yang kita ketahui memiliki pemahaman-pemahaman khawarij. Ya, cuman nggak ana sebutin mereknya, nanti antum jadi kepo. Sama ini juga menampilkan wajah-wajah ahlil bid'ah di masjid untuk menjelaskan tentang kesesatan mereka. Ya tadi nggak ada menampilkan foto-foto di masjid, nggak ada. Ya sebutkan saja kalau memang tadi seperti kata Syekh Shalih Fauzan perlu disebutkan namanya, sebutkan namanya. Tapi tidak untuk menampilkan kemudian fotonya atau gambar-gambarnya. Enggak, itu bukan di masjid itu. Ya kalau di tempat lain oke lah, tapi kalau di masjid nggak boleh dikotor-kotori dengan gambar-gambar makhluk itu. Ustadz, apakah firqah Qadariyah kafir juga? Yang hulat iya, yang ekstrimnya dikafirkan oleh para ulama. Ya, Qadariyah yang benar-benar menafikan takdir Allah secara total, baik yang syar'iyah ataupun yang kauniyah. Dua-duanya ditolak sama dia. Yang kauniyah atau yang syar'iyah juga ditolak sama dia. Ya, sebagian ulama mengkafirkannya. Wallahu a'lam. Tapi jamaah, ini beberapa pertanyaan yang lain mungkin bisa ditanyakan ke asatidzah. Wallahu ta'ala alam. Anak kira cukup yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.